hingga mengakibatkan kas kita yang menipis dan kemampuan kita membayar supplier pun terganggu. Saya mengundang saudari Rita selaku sekretaris dan saudara Rambo selaku bendahara untuk bersama-sama kita mencari jalan keluar melalui musyawarah mufakat. Rapat resmi saya buka. Pertama saya persilakan buat bendahara untuk menyampaikan kondisi keuangan kita pada saat ini. Baik, terima kasih. Cek. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan laporan keuangan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Berikut saya akan memaparkan kondisi keuangan koperasi Sobat Kampus pada Maret 2026 ini. Yang pertama itu total pemasukan Maret 2026 yaitu 4.750.000. Total pengeluaran Maret 2026 sejumlah 5.320.000. Jadi saldo kas saat ini sejumlah 1.180.000. Tagihan supplier jatuh tempo sejumlah 2.400.000. Margin keuntungan saat ini 10% per barang. Jadi volume penjualan bulan ini turun kurang lebih 35%. Jadi uraian masalahnya yaitu kembali Sobat Kampus sedang mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Setelah dianalisis oleh seluruh pengurus, ditemukan akar permasalahan sebagai berikut. Harga snack dan minuman di koperasi lebih mahal sejumlah 500 sampai 1.500.000 dibanding Indomaret atau Alfamart di depan kampus karena margin keuntungan yang ditetapkan terlalu tinggi yaitu 10%. Anggota mahasiswa mulai beralih berbelanja ke minimarket modern sehingga omset koperasi turun drastis sehingga 35%. Penurunan omset menyebabkan kas koperasi menipis hingga koperasi turun drastis hingga 30%. Penurunan ini menyebabkan kas koperasi menipis hingga hanya tersisa sejumlah 1.180.000. Sementara tagihan supplier mencapai sejumlah 2.400.000. Jika tidak segera ditangani, koperasi tidak dapat mengisi ulang stok barang yang dapat menghentikan operasional. Jadi, saya selaku bendahara, saya menyarankan agar kita segera mencari supplier. Tahap pertama agar distributor langsung agar harga modul bisa ditekan. Selain itu, perlu ada evaluasi ulang terhadap struktur penetapan harga jual kita dengan sistem pencatatan digital yang sudah kita miliki. Semua perubahan harga dapat langsung terpantau oleh anggota secara real time. Terima kasih. Berdasarkan laporan dari bendahara dan masukan seluruh pengurus, berikut keputusan resmi yang saya tetapkan melalui musyawarah mufakat. Yang pertama itu penurunan margin keuntungan. Margin diturunkan dari 10% menjadi 3% per barang agar harga jual koperasi mampu bersaing dengan minimarket yang ada di luar kampus. Yang kedua itu evaluasi dan pergantian supplier. Sebagai bendahara oleh Rabu Sinaga ditugaskan mencari supplier tangan pertama atau distributor langsung agar harga modal lebih rendah. Target kita juga pada harga modal turun minimal dari 8 sampai 12% dalam waktu kurun itu 2 minggu. Yang ketiga itu ada program paket hemat UTS atau UAS. Sekretaris pelajar program banding produk dengan harga spesial menjelang ujian sebagai daya tarik tambahan bagi anggota. Yang keempat itu ada layanan pesan antar ke kelas. Koperasi membuka layanan order melalui WhatsApp atau pesan singkat untuk anggota yang tidak sempat datang langsung ke koperasi. Yang kelima itu fokus pada volume tinggi. Strategi utama diubah bukan mengejar untung besar per barang, melainkan volume penjualan tinggi dengan harga yang kompetitif agar total pendapatan tetap meningkat. Yang terakhir itu ada sosialisasi kepada anggota. Sekretaris menyiapkan pengumuman TPD sosial koperasi untuk menginformasikan perubahan harga dan program baru kepada seluruh anggota mahasiswa. Untuk sementara ini kita kurangi margin keuntungan dari 10% menjadi 3% saja per barang agar harganya dapat bersaing. Kualitas layanan kita tingkatkan agar anggota tetap loyal meski
dalam bentuk besar berbarang. Jadi dari hasil pemaparan dari ketua dan bendahara, ada tuh rangkuman kita pada sore hari ini. Yang pertama itu merasakan masalah yang telah kita bahas, bahwa kita memiliki masalah itu yang pertama penurunan penjualan sekitar 35% yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti mahalnya harga bahan makanan dari minimarket, kemudian kas kita pun mulai menipis, dan tagihan supplier itu masih belum banyak terbayarkan. Untuk itu, dari laporan keuangan juga bahwa pemasukan pada Maret itu sekitar 4 juta, sedangkan pengeluaran kita itu melebihi dari pemasukan, yaitu sebesar 2 juta, dan defisit anggaran kita sebesar 570.000. Nah, dari sini keputusan yang bisa kita ambil ada beberapa langkah. Yang pertama, margin kita turunkan dari yang sebelumnya 10%, kita turunkan menjadi 3% agar harga kita itu kompetitif dibandingkan dengan minimarket yang berlaku mulai dari tanggal 5 April 2026. Nah, keputusan yang kedua adalah bendahara mencari supplier tahun pertama yang dimulai pada laporan dalam 2 minggu ini. Nah, yang keputusan yang ketiga adalah sekretaris merancang paket hemat UTS atau UAS dan membuka layanan pesan antar kelas. Terus keputusan yang keempat adalah sosialisasi kepada seluruh anggota dilakukan paling lambat 3 April 2026 melalui via WhatsApp dan pengumuman langsung. Jadi evaluasi dalam rapat ini yaitu adalah rapat tindak lanjut dijadwalkan mulai tanggal 15 April 2026 untuk mengukur dampak perubahan strategi yang telah kita lakukan. Baik, saya selaku ketua akan menutup rapat di hari ini. Berdasarkan hasil rapat pengurus koperasi konsumsi Sobat Kampus, dapat disimpulkan bahwa penurunan penjualan yang signifikan disebabkan oleh harga produk yang kurang kompetitif dibandingkan minimarket di sekitar kampus. Kondisi ini berdampak pada penurunan omset kurang lebih dari 35%, menipisnya kas koperasi, serta munculnya kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada supplier. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengurus koperasi sepakat melakukan perubahan strategi usaha dengan menurunkan margin keuntungan dari 10% menjadi 3% agar harga lebih bersaing, serta mencari supplier langsung guna menekan harga modal. Selain itu, koperasi juga akan meningkatkan daya tarik melalui program promosi, layanan pesan antar, dan fokus pada peningkatan volume penjualan. Dengan diterapkannya langkah-langkah tersebut, diharapkan koperasi mampu meningkatkan kembali penjualan, memperbaiki kondisi keuangan, serta menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan melalui strategi yang lebih kompetitif dan berorientasi pada kebutuhan anggota. Sekian pada hari ini. Terima kasih. Harus bayar pajak, pegawai, dan biaya-biaya kepastian lainnya. Jadi kayak masih belum tepat sih solusi yang tadi diberikan gitu. Karena kan sesuai dengan kondisi kampus ya, terutama gitu. Karena kan realitanya begitu. Terus